Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, majelis ilmu yang disebut Rasulullah sebagai taman surga Allah. Dan pada malam hari ini kita pembukaan kitab baru setelah kemarin kita bisa menghatamkan kitab Wasiatul Mustafa. Dan Wasiatul Mustafa itu merupakan kitab keempat yang kita hatamkan. Yang pertama saya ingat Taqiyul Qaul, situ Arba'in Nawawi, terus pernah kita baca Fathul Qorib, terus sekarang Wasiatul Mustafa. Dan malam hari ini kita membaca kitab Irsyadul Ibad. Kita baca kitab Irsyadul Ibad. Setelah saya mempertimbangkan dari beberapa kitab ini bagus, cocok untuk kehidupan kita, yaitu perpaduan kitab ini antara fikih, tasawuf, dan fadhailul amal. Secara susunan kitab ini seperti kitab fikih, membahas berbagai macam kaidah fikih seperti wudu dan seterusnya. Namun di situ juga diselipkan keterangan tentang keutamaan wudu. Kalau fikih, kitab fikih saja itu hanya membahas syarat rukun, hal-hal yang membatalkan. Tapi kalau kitab ini di samping membahas tentang fikih, ditambahkan keutamaan wudu contohnya itu, sehingga akan semakin menambah wawasan dan pemahaman kita bahwa wudu tidak sekedar ritual untuk kita lakukan, tapi ada keutamaan yang kita pahami. Nanti membahas sholat Jumat, tidak hanya membahas sholat Jumat, tapi diterangkan keutamaan hari Jumat, terus fadhailul amal, ibadah-ibadah apa yang sebaiknya dilakukan di hari Jumat, itu diterangkan di sini serta akhlak-akhlak yang harus kita jaga di hari Jumat. Jadi kitab ini kelihatannya kecil tapi besar manfaatnya dan keterangannya cukup komplit sehingga kita ngaji kitab ini berarti sudah mengkaji 3 fan ilmu. Fikihnya dapat, tasawufnya dapat, fadhailul amalnya juga dapat. Irsyadul Ibad. Kalau Pak RW mungkin sudah khatam ya. Jangan ditanya. Irsyadul Ibad. Jadi ada Nasohul Ibad, ada Irsyadul Ibad. Itu beda. Kalau Nasohul Ibad dia murni nasihat, tidak membahas fikih. Tapi kalau Irsyadul Ibad dia membahas fikih, nasihat, tasawuf, dan tentang fadhailul amal. Kitab ini kitab saya waktu dulu mondok tahun 1992. Harganya masih murah Pak. Waktu itu 3.500. Kalau sekarang kalau ada yang berminat nanti bisa beli online langsung ada. Nasoh Irsyadul Ibad. Sekarang cetakannya justru udah bagus. Saya juga baru pesen, cuma belum nyampe. Covernya bagus, kitabnya bagus. Kalau model kitab dulu kan begini Pak, copotan modelnya. Ini yang benar-benar disebut kitab kuning ya begini. Ini warnanya kuning. Kalau kitab sekarang warnanya kayak kuning Pak. Model copotan ini khas kitab gundul ya. Zaman dulu begini modelnya. Nah, cetakan sekarang udah bagus. Dia 1 jilid rapi, covernya juga tebal. Tulisannya ya lebih bagus, dia lebih pakai komputer ya, lebih bagus, lebih lengkap, lebih besar. Kalau ini kecil. Nah, ini kitab saya tahun 1992 masih saya simpan sampai sekarang Pak. Jadi tradisi anak pesantren itu Pak, kalau lulus pesantren semua diwaris, baju, sarung diwaris oleh adik-adik. Jadi saya keluar dari pesantren itu cuma bawa baju yang di badan aja, semua diwaris. Kecuali kitab, kalau kitab saya nggak boleh diwaris. Bahkan kalau ada teman pinjem, saya
Sebab kitab itu di samping kenangan kita waktu dulu ngaji, banyak sejarah, banyak catatan yang saya tulis ketika kita ngaji sama guru dan membawa keberkahan tersendiri. Maka saya sering bilang ke jamaah, walaupun nggak bisa bacanya, udah simpen aja di rumah, insya Allah jadi jimat gitu loh. Iya, jadi jimat. Karena PRW saya suruh koleksi kitab PRW di rumah. Itu beli buffet yang gede, koleksi kitab. Setiap tamu yang datang kan paling enggak karbu bis PRW kitabnya satu lemari. Kata PRW ini menjimat. Jimat lah, gimana ya jimat. Ini luar biasa kitab ini. Irsyadul Ibad secara bahasa kita perkenalan dulu Pak, mukaddimah tentang kitab ini. Irsyadul Ibad secara bahasa artinya petunjuk bagi setiap hamba. Jadi isinya memang benar-benar petunjuk untuk amalia kita. Baik amalia yang hubungannya hablum minallah dan hablum minannas. Namanya irsyadul ibad. Nah, kitab irsyadul ibad ini dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari. Syekh Zainuddin Al-Maribari ini sama juga dengan pengarang kitab Fathul Mu'in. Kalau Bapak itu udah hatam juga Fathul Mu'in. Ya, kitab fikih itu Pak. Kitab fikih yang sangat populer itu Fathul Mu'in. Dulu saya ingat salah satunya yang membaca Fathul Mu'in itu dulu Gemesar Yunus. Itu pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Maribari. Sama dengan pengarang kitab ini. Fathul Mu'in itu kitab yang populer di dunia pesantren. Santri kok sudah kajiannya Fathul Mu'in, itu kelasnya sudah kelas aliyah. Kelas aliyah. Jadi nanti ada Selam Taufik atau Safinatun Najah itu MI. Untuk MI. Sementara ada Fathul Qorib itu untuk salafiyah dan Fathul Mu'in untuk tingkat aliyah. Itu nanti dibedakan seperti itu. Di atas itu ketika santri itu sudah lulus dari aliyah, ada namanya kitab yang lebih besar namanya Fathul Wahhab. Kalau santri kalau udah megang kitab Fathul Wahhab, kita juniornya pasti menaruh hormat karena sudah pasti kelasnya sudah bagus, kemampuannya sudah bagus. Nah, kita pakai yang irsyadul ibad ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, apalagi kita ngaji secara umum, nggak semua anak pesantren dan saya pakainya irsyadul ibad, fikihnya dapat, tasawuf akhlaknya dapat, fadhailul amalnya dapat. Syekh Zainuddin pengarang kitab ini Al-Maribari itu orang India, ulama tapi asli orang India. Jadi ulama itu Bapak jangan bayangin ulama itu pasti orang Arab, enggak Pak. Justru kalau kita mau teliti Pak, pengarang kitab sedikit sekali yang orang Arab, sedikit sekali. Justru kebanyakan yang mengarang atau orang-orang yang di luar Arab, seperti orang Pakistan, orang Mesir, orang India, bahkan ulama Indonesia seperti Syekh Nawawi itu karyanya banyak sekali. Syekh Mahfud At-Termasi, At-Turmusi tapi Termas Jawa Timur, itu karyanya juga luar biasa, banyak sekali. Syekh Abbas Al-Minangkabawi, Minangkabawa, itu ulama Indonesia tapi kelasnya udah internasional. Syekh Yasin Al-Padani, itu orang Padang, itu justru ulama-ulama Mekah ngajinya pergi. Jadi jangan dibayangin ulama itu Mekah Madinah, enggak. Justru yang orang Mekah Madinah yang ngarang kita itu sedikit. Nah, justru orang-orang luar itu termasuk ulama-ulama Indonesia. Jadi ulama ini sudah masyhur, karyanya banyak dan beliau bermadhab Syafi'i, cocok dengan kita. Jadi kalau ngaji kitab itu Pak harus tahu betul pengarangnya siapa, terus jejak ilmuannya bagaimana, akidahnya itu bagaimana, itu harus jelas.
Sebab kalau salah mengaji kita akidahnya bisa melenceng Pak. Bisa melenceng Pak. Orang Ahlussunnah wal Jamaah ngajinya kayak orang orang Mu'tazilah. Ya, kita mau meleset nanti akidah kita pasti berbeda. Makanya kita sesuaikan dengan paham kita, manhaj akidah kita. Baik, kita mulai untuk pertama kali membuka kitab Irsyadul Ibad ini. Kita membaca surah Al-Fatihah untuk al-mu'allif pengarang kitab ini agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin at-tayyibin wa nakhussu khususan al-muallif hadzal kitab Irsyadul Ibad Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Fadil Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain syai'un lillahi wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Iwan udah punya kitabnya? Kitab baru, kitab lama? Oh, cetakannya masih yang lama. Itu berapa yang udah begitu harganya? 19.000 Pak. Murah apa mahal? Murah banget. Yang mau pesan kitab sama Ustaz Iwan boleh nanti dibelikan di Pawong, atau yang online langsungnya bisa klik di Shopee juga ada. Yang bagus satu jilid dengan cover yang lebih kuat. Kemarin saya lihat itu harganya cuma 37.000. Nah, tapi belum datang. Kalau datang kita lihat tambah bagus. Nanti bisa yang pengen bisa beli. Harganya cuma 37.000. Yang sampai 50.000. Tapi kalau pengen dengerin aja ya sudah nggak apa-apa. Tapi saran saya mah punya kitabnya Bapak Ibu, mau dibaca kayak mau cepet punya kitabnya biar barokah jadi jimat. Yakin Pak jadi jimat? Kan Bapak kalau ke rumah saya kitab tuh numpuk. Kenapa jimat ya? Maling uangnya masuk bingung Pak. Ya udah colongan Pak. Maling kalau kitab jadi alim lah. Baik, kita mulai bab pertama dalam kitab ini, yaitu babul iman, bab tentang iman. Kalau kitab fikih murni biasanya diawali dengan babut toharoh atau bab wudu. Tapi ini dimulai dari bab iman, baru nanti bab ilmu, baru bab wudu. Makanya ini bedanya kitab gabungan antara fikih dengan tasawuf dan fadhailul amal. Yang pertama babul iman, bab tentang keimanan. Ini menjadi sangat penting karena iman itu menentukan segala-galanya. Apapun yang kita lakukan kalau tidak didasari dengan keimanan, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena ibadah itu menjadi ibadah kalau didasari iman. Kalau ibadah dilakukan tanpa iman, maka tidak disebut sebagai ibadah. Maka iman menjadi sangat penting, sehingga kita kaji lebih dahulu babnya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu
rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beliau mengawali bab iman ini dengan mengangkat satu ayat untuk menjadi dasar. Artinya, ya ayuhan nas, wahai para manusia. Kira-kira ketika Allah bicara wahai para manusia, yang diajak ngomong Allah, yang diajak ngomong Al-Quran, ini orang mukmin atau orang kafir? Al-Quran itu untuk orang mukmin atau orang kafir? Jadi kalau ada orang ngomong Al-Quran untuk orang mukmin, ya salah. Al-Quran itu justru hadir yang menjadi mukhatab lawan bicara itu orang kafir, Pak. Sehingga orang kafir itu berhak mendengar Al-Quran dan berhak mendengar kajian Al-Quran, biar hatinya tersentuh bisa masuk Islam. Maka bahasa Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tidak, tapi an-nas, yaitu manusia secara umum. Apa yang diseru Allah? U'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian. Ay wahidu, esakanlah oleh kalian. Rabbakum, Tuhan kalian. Kan tadinya setiap orang punya Tuhan masing-masing. Sembah Tuhan kalian, esakan Tuhan kalian. Tuhan yang mana? Nah ini kan langsung diberikan sifat oleh Allah. Tuhan yang berhak diesakan adalah Alladzi khalaqakum, yaitu Tuhan yang telah menciptakan diri kalian. Walladzina min qablikum, dan Tuhan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini hebatnya Al-Quran, Pak. Hanya mensifati seperti suatu saja. Itu orang kafir sudah terbungkam, Pak. Orang kafir kan tadinya menyembah ada berbagai macam berhala, Lata, Uzza dan seterusnya. Ya. Hadir Al-Quran di bawah Rasulullah, sembah Tuhan kalian. Siapa yang berhak disembah? Tuhan yang bagaimana? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Terus siapa? Gak mungkin Lata, Uzza, berhala-berhala itu gak mungkin. Mereka itu ditaplok, ditendang, dia diam aja. Masa Tuhan kok begitu? Mereka mulai berpikir tuh, Pak. Mulai berpikir, iya ya, gak mungkin manusia ujuk-ujuk hadir di dunia ini tanpa ada yang menciptakan. Proses itu ada, sebab itu ada. Tapi Allah merupakan sababul a'dzam, menjadi sebab yang paling utama. Kita ada di dunia karena ada sebab. Sebabnya apa? Adanya bapak ibu kita. Betul. Bapak ibu kita hadir di dunia ada sebab kan? Ada. Adanya bapak ibunya, terus bapak ibunya, bapak ibunya, bapak ibunya, sampai kepada Adam alaihissalam. Nah, Adam itu dari siapa? Siapa menciptakan Adam? Bu, siapa menciptakan Adam? Allah kan? Nah, disinilah pada akhirnya Allah yang menjadi sababul a'dzam, penyebab utama dari semua yang terjadi di muka bumi ini. Nah, makanya dia yang berhak menjadi Tuhan. Bukan bapak kita, bukan. Bapak kita masih diciptakan oleh kakek nenek kok, terus buyut dan seterusnya. Begitu. Makanya dalam keimanan kita, Bapak silahkan mengakui adanya proses, adanya sebab, tapi harus punya keyakinan yang menjadi penyebab utama adalah Allah. Contoh, ibu, bapak kepalanya pusing, terus ke dokter, oleh dokter dikasih obat, terus bapak ibu minum itu obat, akhirnya sembuh. Yang ngasih sembuh siapa? Pertama dokter, itu penyebab. Habis dokter obat, gara-gara minum obat akhirnya sembuh. Itu semua penyebab-penyebab yang kesekian kalinya.
Adapun penyebab utama sembuhnya kepala kita tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita lakukan kuat-kuat. Allah bagi penyebab utama. Bapak mau minum obat berapapun banyaknya, kalau Allah belum menghendaki sembuh, gak bakal sembuh. Makanya ketika kita berdoa, tetap mintanya ke Allah, jangan minta ke dokter. Dokter obat itu hanya penyebab yang kesekian kalinya. Itu ujung-ujungnya Allah. Nah, disinilah kita diajar berpikir Tuhan yang berhak disembah, diesakan, yaitu Tuhan yang menciptakan diri kita dan orang-orang sebelum kita. Kenapa kita harus menyembah Tuhan seperti itu? La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu berarti menjalankan perintahnya Tuhan dan meninggalkan larangan Tuhan. Tuhan yang disembah itu siapa? Allah. Gak lain, jangan. Gak ada yang lain. Makanya Allah itu adalah yang mewujudkan, bukan yang diwujudkan. Ini beda, Pak. Dan ini saya tegaskan sekali lagi, Pak, di mana-mana sudah saya umumkan. Bapak kalau lagi zikir tahlil, yang biasa mimpin zikir tahlil, kadang-kadang kan begini, Pak, ditambah-tambahin la ilaha illallah hayyun mawjud, kan? Salah. Bisa sesat, Pak. Ini udah saya ingeti, tapi masih ada yang begitu. Kenapa saya anggap itu salah? Secara bahasa salah. Kalau hayyun benar, mawjudnya itu yang salah. Hayyun itu artinya zat yang maha hidup, benar, Allah maha hidup. Tapi mawjud itu kalau kita belajar ilmu shorof, itu bentuknya itu bentuk isim maf'ul. Mawjud itu berarti yang diwujudkan. Jadi Allah zat yang maha hidup dan maha diwujudkan. Nah, diwujudkan itu benar apa salah? Jelas salah. Allah itu tidak diwujudkan. Allah itu zat yang mewujudkan. Jadi yang benar hayyun wujud, bukan hayyun mawjud. Itu salah. Jadi tolong yang biasa memimpin zikir tahlil, jangan begitu lagi, bahaya itu, Pak. Kalau Bapak punya keyakinan Allah itu diwujudkan, itu udah murtad, Pak. Allah kok diwujudkan, berarti ada zat lain yang menciptakan Allah. Kan aneh, masa Tuhan kok diciptakan, ujung-ujungnya berhala nanti. Nah, ini yang diluruskan. Yang benar, kalau mau begitu diganti hayyun wujud, gitu, Pak. Bukan mawjud. Sesuai dengan sifat wajibnya Allah. Ingat sifat wajib Allah ada berapa? 20. Allah wujud tidak maqam mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmun hayat sama bashar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an bashiran mutakalliman. Allah wujud. Jangan Allah mawujud, sesat, murtad itu. Allah wujud. Nah, jadi kalau ada yang tahlil mawujud, Pak RW, kasih pencerahan. Harus diluruskan, karena itu bahaya, Pak. Sesat udah itu. Kalau punya keyakinan Allah mawujud itu diwujudkan. Yang kedua, la ilaha illallah hayyun apa? Ma'bud. Begitu kan biasanya. Kalau itu benar, hayyun
zat yang maha hidup, benar. Ma'bud, zat yang disembah, benar. Ma'bud disembah, maujud diwujudkan. Ma'bud disembah, benar, Allah zat yang disembah. Tapi kalau maujud, zat yang diwujudkan, itu salah fatal. Tapi saya heran kenapa itu kok populer di Depok. Biasa. Saya benar Pak, saya itu dengar kalimat itu semenjak saya ke Depok Pak. Di pesantren Jawa Tengah, Jawa Timur nggak ada kalimat begitu. Begitu saya masuk Depok, kok rata-rata begitu ya? Hayyum maujud ditambahin begitu. Ya kalau toh ada Yasin begitu, berarti dia salah cetak. Pencetakan Yasin nggak ada badan pentasihnya, beda dengan Al-Quran. Nah itu perlu kita sampaikan Pak, sebarluaskan karena itu udah populer, orang pada begitu. Kayaknya kalau tadi tambah begitu kayaknya nggak enak gitu. Ditambah hayyum maujud, ya nggak apa-apa. Nggak masalah, makanya siapa yang mulai itu, gitu Pak. Nggak masalah. Sebenarnya gini saat itu kan ada tuh tukang buku dulu yang digendol-gendol, tukang Quran, tukang buku yang digendol-gendol, dijual. Saya pernah mendapatkan itu tulisannya itu di situ ada, gitu kan. Cuma karena kalau buat saya gitu ya, saya nggak pernah pakai itu. Karena apa? Kurang set. Meskipun saya kagak tahu artinya gitu. Ya, tapi di luar sana banyak yang pakai. Iya, cuma itu cetakannya juga kan sepertinya tidak ada yang. Ya, nggak ada yang berpasti. Artinya begini loh Bapak, itu kan sudah populer ya. Masa nggak ada koreksi sama sekali gitu? Ya kan? Nggak ada koreksi. Bahkan ketika saya pertama kali menyampaikan ini, mengkoreksi ini di Mampang. Oh, saya diserang Pak sama Ustaz sana Pak. Diserang. Akhirnya karena banyak serangan itu dalam bentuk kata-kata Pak, saya minta waktu untuk ketemu deh. Akhirnya ketemu Pak. Ketemu dengan tokoh Ustaz Mampang yang biasa dikirnya seperti itu merasa tersinggung. Kita ketemu difasilitasi di RW Jemblongan situ, difasilitasi di situ. Hanya saya terangkan Pak, nerangin itu memberikan pemahaman sampai dia berlapang dada. Oh itu berat Pak, 1 jam Pak baru dia manggut-manggut. Begitu dia, ya iya. Semua yang ada dasar ilmunya. Kalau kita belajar sorof begitu. Kalau maujud isim maf'ul yang diwujudkan, ma'bud isim maf'ul juga yang disembah. Kalau itu benar. Kalau yang menyembah namanya apa? Abidun, orang yang menyembah. Kalau yang disembah ma'bud, itu udah benar. Abidun isim fa'il, fahuwa fa'ilun, wadaka maf'ulun. Begitu kan dulu titipan ya Pak ya. Haram nama ma'bud kan udah pernah saya singgung tuh Bang Jabut. Itu pertama kali saya negur Pak. Waduh sempet emosi juga itu Bang Jabut. Pertama kali saya masuk lawan Denok lah lidahnya. Saya bahasa dia. Saya kan Bang Jabut saya nanya, nama asli siapa sih? Ma'bud. Ma'bud tuh. Beneran. Saya omongin Pak. Sempet merah itu Pak wajahnya. Tapi akhirnya paham. Sekarang udah paham. Ya begitu Pak. Kalau udah menjadi budaya, ketika kita memberikan pemahaman baru, dianggapnya kita nyerang. Padahal kita tujuannya meluruskan. Cek kalau nggak percaya, di mana tujuan ilmunya. Begitu Pak. Jadi mohon maaf, kita ibadah jangan ikut-ikutan. Kalau merasa ada keraguan, tanyakan kepada ahlinya. Apalagi kalau Bapak kalimatnya ada remeng-remeng tuh. Yang benar gimana? Udah kayaknya begini deh. Nah, geraba-geraba, akhirnya berubah tuh. Kalimat dari setiap generasi berubah. Karena
dia cuma dengar-dengar, nggak pernah lihat teksnya dan nggak pernah dicocokkan kepada ahlinya. Akhirnya sesat tapi nggak terasa. Makanya kalau mau pakai itu diganti hayyun wujud, bukan mawjud. Yang ketiga, la ilaha illallah hayyun baqi. Itu benar. Hayyun baqi, hayyun zat yang maha hidup, baqin zat yang maha kekal. Itu benar. Yang saya koreksi cuma satu, Pak. Mawjud itu salah. Nah, ini kan masalah keimanan. Makanya ketika orang itu mengaku beriman, dia harus kawal tuh keimanan dengan ilmu. Sebab kalau nggak dikawal dengan ilmu, imannya meleset, tapi dia nggak sadar. Kenapa? Nggak ada tolak ukurnya. Udah gitu nggak punya guru untuk bertanya. Makanya penting kita punya guru biar terukur. Kalau meleset ada yang lurus ini. Nah, ini kaitannya tentang iman. Selanjutnya ditegaskan lagi, ciri Tuhan yang berhak kalian sembah, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Alladzi ja'ala, yaitu zat yang telah menciptakan, ay khalaqa, membuat lakum untuk kalian semua. Menciptakan apa? Al-arda, bumi. Allah menciptakan bumi firasyan, sebagai hamparan yang bisa ditempati manusia. Bumi itu datar apa bulat? Bulat. Nah, ayo. Datar apa bulat? Bulat. Gimana Bu? Bulat. Tapi apa? Seandainya bulat, pernah nggak ketemu bulatannya? Ini yang disebut firasyan. Bumi memang bulat, benar itu Pak. Secara wahyu ya benar, secara ilmiah benar. Tapi oleh Allah bumi itu firasyan, sesuatu yang dihamparkan sehingga bisa ditempati. Jadi bulutnya bumi nggak seperti bulutnya bola. Kalau bola, Bapak nggak bisa nempatin situ, gelinding mulu. Tapi kita nggak ngerasain gelindingnya. Makanya Allah itu luar biasa menciptakan bumi firasyan, sebagai firasyan, seperti hamparan padahal bulat. Tapi kita nggak pernah tahu bulatnya di mana, gitu kan? Gitu. Nah, disinilah rahasianya firasyan. Terus galaksi yang lain gimana? Bisa nggak ditempatin? Bisa, tapi nggak bisa untuk berkembang biak. Nah, itu udah dinyatakan. Makanya kalau ada orang bisa sampai ke galaksi Mars, Pluto dan seterusnya, ya sebatas bisa. Tetap pembekalannya bahwa dari bumi. Terus dia hidup di sana, nyari kehidupan di sana, nggak bisa, nggak bisa. Hanya bumi Pak yang bisa. Itu udah wahyu. Kalau ada orang, saya punya rencana sekian tahun ke depan mau tinggal di Mars, ya tetap bahwa pembekalannya dari bumi. Dan bekalnya habis, itu artinya tidak bisa menjadikan kembang biak. Tapi kalau di bumi, dimanapun kita berpijak, di situ bisa jadi kehidupan. Nah inilah sudah nas, sehingga disebut firasyan. Ain basaton yuftaroshu, yaitu basaton hamparan, yuftaroshu yang bisa ditempati. Nah, itu sudah dinas Allah. Makanya bumi yang katanya bulat, kita nggak pernah ngerasain bulatnya, justru ngerasain hamparan. Wassama'a bina'an, dan Allah menciptakan langit sama. Bina'an sebagai bina. Bina itu apa? Naungan, sakofan. Sakofan itu kalau rumah berarti dia atap. Makanya kalau ada orang menciptakan lagu bumi sebagai bumi sebagai pantai, langit sebagai atap. Nah, kan ada lagunya ya. Maksudnya ada biasanya apa? Itu terinspirasi dari Al-Quran. Memang Allah
menciptakan langit sakofan sebagai atap naungan. Bapak kok nggak ada langit lapis 7 kebakar Pak? Sekarang aja sudah diteliti ada pemanasan global karena ada kebocoran ozon. Itu baru pemanasan global karena pemanasan luar biasa. Gimana kalau nggak ada langit yang melapisi? Mati Pak, nggak bisa hidup di bumi Pak. Ya, kemarin umroh terakhir saya ke Mesir Pak. Mesir itu panasnya 47. Masya Allah. Tapi orang Mesir mau ke daerahnya kali ya. Ya biasa aja. Dan kita orang Indonesia, ya biasanya orang Indonesia kan 27, 28 gitu ya. Dikasih 47, Masya Allah. Luar biasa, kaki saya langsung pecah-pecah gitu, pecah-pecah. Tapi kalah sama seneng. Begitu ke Mekah itu turun tuh 43, 44. Madinah naik lagi 45 Pak Madinah. Lagi panas juga itu. Kalau lagi panas Pak, malam nih kena anginnya doang, itu udah panas di wajah kita. Maka paling bersyukur itu Indonesia. Indonesia itu stabil. Ya, panas nggak terlalu panas, dingin nggak terlalu dingin. Nah, itulah langit. Jadi jangan dikira langit itu nggak ada manfaatnya. Langit itu manfaatnya sebagai atap. Kalau nggak ada langit, bumi nggak bisa menjadi kehidupan. Panas luar biasa, mati semua nanti. Langit itu lapis 7, Bapak Ibu. Lapis 7. Nah, langit dunia itu lapis pertama. Dan itu nggak bisa dilihat dari bumi, Pak. Langit dunia itu nggak bisa dilihat dari bumi. Kalau Bapak di tengah jalan lihat ke atas, yang Bapak lihat itu belum langit, belum. Apa? Awan itu Pak, belum. Dalam keterangan Pak, dari dunia ke langit pertama, dari bumi ini ke langit dunia, langit pertama, itu butuh perjalanan kurang lebih dalam keterangan itu 2 harian, 1 sampai 2 hari. Dan populer 2 hari Pak, yang populer masyhur pendapatnya 2 hari. 2 hari. Naik kecepatan tinggi itu Pak. Gitu. Malaikat Jibril dari dunia ke langit 7 itu butuh 500 tahun. Ya, 500 tahun. Sampai ke atas ya butuh 1000 tahun. Itu kalau dihitung hitungan dunia loh Pak. Jadi kebayang. Nah kita naik pesawat itu di atas awan, belum sampai langit, bumi belum, gitu Pak. Jadi luar biasa itu. Sejauh itu saja kita masih merasakan hawa panas dari matahari Pak. Coba kalau nggak ada langit Pak, kebayang kita nggak bakal bisa hidup. Dengan memahami begini, kita tambah bersyukur kepada Allah. Dan yang luar biasa, bighairi imad, langit ini diciptakan tanpa tiang. Bapak cari tiang nggak sampai mati ya Bapak ketemu. Tanpa tiang, tanpa pengait. Kali dicantoli kemana? Enggak. Nggak ada sangkutannya. Semua itu Allah ciptakan untuk keberlangsungan makhluk di bumi ini, terlebih-lebih manusia. Maka Allah sadar. Dan semua ini diciptakan karena Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah nggak jadi nyiptain Nabi Muhammad, Allah nggak jadi nyiptain dunia langit seisinya. Itu Pak. Dan setiap langit ada penjaganya Pak, malaikat. Langit ada penjaganya. Tidak hanya malaikat, nabi. Langit pertama ada, langit kedua siapa itu ada keterangan dalam kitab Mukhtarul Hadis, saya lupa itu. Ada nabi-nabi yang menjaga setiap lapisan langit. Nah, makanya kenapa kita kalau berdoa menengadahkan ke langit? Apakah Allah di langit? Nah, ini kan sering jadi pertanyaan Pak. Allah itu
qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu. Jadi ketika kita berdoa menengadahkan ke langit, bukan berarti Allah di langit, tapi itu adalah simbol adab kita kepada zat yang maha tinggi, maha mulia. Makanya kita isyaratnya ke langit. Walaupun dalam banyak kisah wahyu diturunkan oleh Allah melalui Jibril, itu melewati langit, baru turun kepada Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti bahwa Allah bertempat di langit. Jangan. Kalau orang sini juga di atas kan? Ya, di atas itu hanya bahasa penghormatan. Jangan terus diartikan di atas mana nih? Di atas Di loteng atau di mana nih, gitu kan? Makanya tauhid kita dijaga. Kalau Bapak menganggap Allah bertempat, dosa Pak. Kenapa dosa? Sebab menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk bertempat, Allah enggak bertempat, tapi ada. Kalau Bapak yakini Allah bertempat, duduk di langit, berarti sama dengan makhluk dong, butuh tempat. Jadi ini akidah kita Pak. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat, tapi Allah bisa berada di mana saja, dan Allah lebih dekat min hablil warid daripada dua otot leher kita. Jadi kalau Bapak berdoa gak usah teriak-teriak Pak, Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada dua otot leher kita. Min hablil warid, itu dalam Al-Quran. Baik, itu sebagai muqaddimah pemahaman kita tentang bab iman. Insyaallah kita lanjut pertemuan mendatang. Kalau ada yang ingin pesen kitab bisa ke Ustaz Ikhwan atau Pak Sujana, bisa langsung beli ke online. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.